Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, nasib miris para penghujat Islam, di mana salah satu penghujat ini bernama Agatha. Orang ini dilaporkan dengan pasal penistaan agama. Bahkan kalau kami lihat di media sosial, kurang lebih ada 4 orang yang sudah dilaporkan di 2 bulan terakhir ini, bulan Oktober dan November, yang masuk ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum. Dan salah satunya adalah Agatha ini. Akun bernama Agatha of Palermo. Sekarang, bagaimana nasibnya Hafilah? Dia tampil memakai hijab, dia tampil memakai kerudung, meyakinkan kepada orang-orang bahwa dirinya mengklaim sebagai ustadzah. Kemudian dia habis pengajian dan sedekah, Hafilah. Habis pulang sedekahan biasa. Ini tuh ada ngisi tausiah. Padahal jelas orang ini seorang non-muslim yang menghujat dengan begitu sangat lantang kepada Allah Rabbul Alamin. Dia menghina Allah, dia menghina Nabi SAW, dan dia memfitnah umat Islam, Hafilah. Baik. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hujatannya dan kita akan jawab semua tuduhan dan fitnahnya. Kemudian bagaimana kabar terakhir dari orang ini yang kemudian sekarang tampil seperti layaknya ustazah. Dia tampil di media sosial seperti orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya kepada Allah Rabbul Alamin dengan memakai hijab, kemudian sedekah. Dan dia juga katanya habis pengajian, Hafilah. Dan tentunya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling terhadap ayat-ayat Allah, jangankan dia menghina, berpaling saja, apalagi ini menghina, maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Ma'isyatan dongkah, kehidupan yang sempit, tidur tidak tenang, aktivitas tidak nyaman, bahkan kehidupan pun mungkin dibayang-bayangin dengan ketakutan-ketakutan yang ada. Kenapa? Karena orang ini sudah menista Islam dan orang ini tentunya sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Alhamdulillah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hujatannya, kemudian kita akan jawab semua fitnahan dan tuduhannya. Silakan ya, ikhwah. Umur 40 dia menyembah Allah. Umur 0 sampai 39 dia mengatakan dia menyembah Allah. Berarti kesimpulannya adalah Allah sama dengan Hubal. Lah itu cacatnya. Itu cacat otak atau benar? Karena apa? Karena dia tidak membantah Muhammad yang dibesarkan oleh kakeknya penyembah Hubal adalah Allah. Dan umur 0 sampai 39 dia tetap mengakui itu adalah Allah. Artinya itu Allah adalah Hubal. Terima kasih. Kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Jangan ngemil. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis. Geli. Lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Baik ya, ikhwah. Kita akan langsung saja jawab semua fitnahan dan tuduhan yang disampaikan oleh penista Islam ini yang bernama Agatha. Orang ini mengatakan bahwa Hubal itu adalah Allah. Allah itu adalah Hubal. Na'udzubillah. Karena kakek dari Nabi SAW itu menyembah Hubal. Kemudian Nabi SAW tidak mendakwai kakeknya dan membiarkan kakeknya menyembah Hubal. Artinya Allah itu adalah Hubal, Hubal adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah cacatnya berpikir. Pertanyaannya adalah, kenapa orang ini bisa berstatement seperti itu? Ya, karena dia melihat Islam dengan penuh kebencian. Akhirnya apa? Dia berkata dengan serampangan. Bahkan ketika dia menyampaikan penuh dengan fitnah yang sangat luar biasa kepada Islam. Yang pertama, kita akan jawab terlebih dahulu terkait daripada kakeknya Nabi SAW. Pertanyaannya kemudian, apakah kakek Nabi SAW itu menyembah Hubal, menyembah kepada selain daripada Allah SWT? Di sini para ulama berikhtilaf. Ada yang kemudian kakeknya Nabi SAW sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul terakhir, maka kakeknya Nabi SAW itu pernah menyembah berhala. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, semasa itu kakek Nabi SAW adalah masuk ke golongan fatrah, artinya kekosongan Nabi, kekosongan utusan Allah SWT. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa kakeknya Nabi SAW itu termasuk orang-orang yang hanif, yang lurus. Artinya beliau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengesahkan Allah SWT, yang menyembah kepada Allah SWT, tidak menyembah kepada patung-patung yang ada di Makkah Al-Mukarramah itu. Yang kedua, perlu diketahui bahwa Nabi SAW ketika diasuh oleh kakeknya itu belum menjadi utusan Allah, belum menjadi nabinya Allah SWT. Bisa kita melihat dalam surah Nabi SAW. Yang pertama, misal dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, atau surah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisham, di mana para sejarawan mengatakan bahwa Nabi SAW ketika usia 0 sampai 2 tahun dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah, disusui. Setelah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi SAW dikembalikan lagi kepada ibu tercinta Sayyidah Aminah. Akan tetapi di sini Halimatus Sa'diyah meminta kepada Sayyidah Aminah agar Nabi SAW pengurusannya ditambah menjadi 4 tahun. Karena melihat keberkahan yang begitu sangat luar biasa di kampung Taib itu, di kampung Sa'ad itu.
Lantas kemudian Aminah mengizinkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk membawa lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Setelah genap 4 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dikembalikan kepada Aminah. Dan selama 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga, dibersamai oleh ibunya. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada usia 6 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ibunya wafat, dan pengasuhan itu diteruskan oleh kakeknya. Bersama kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama, hanya 2 tahun ikhtilaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi, belum diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memiliki beban dakwah karena belum menjadi utusan Allah, belum menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lahir kemudian sampai diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah patung, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah berhala, karena dijaga kesuciannya, kefitrahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bergeser kepada patung Hubal ini. Siapa yang kemudian pertama kali yang membawa patung Hubal ini ke kota suci Makkah Al-Mukarramah? Maka jawabannya adalah Amr bin Luhai. Dan Amr bin Luhai ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Luhai ini ususnya akan keluar, kemudian ususnya diseret-seret masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cikal bakal penyembahan berhala, yaitu Hubal ini di Mekah Al-Mukarramah, yang membawa adalah Amr bin Luhai itu sendiri. Artinya apa? Ada konsekuensi yang begitu sangat fatal terhadap Amr bin Luhai ini, yang pertama kali yang menjadi cikal bakal penyembahan berhala di Mekah Al-Mukarramah kala itu, yang membawa Hubal ke Mekah Al-Mukarramah, sehingga Nabi SAW bersabda, Amr bin Luhai ini yang membawa Hubal ke Mekah Al-Mukarramah, nanti ususnya keluar kemudian diseret masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah sangat jelas penolakan Nabi SAW menyembah kepada patung-patung, apalagi patung yang bernama Hubal itu. Lantas kemudian Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah Hubal. Na'udzubillah min dzalik. Lantas kemudian Anda mengatakan bahwa Hubal itu adalah Allah sendiri. Wal'iyadzubillah min dzalik. Tiada lain dan tiada bukan. Orang ini berkata seperti ini karena kebenciannya kepada Islam, sehingga kebenaran Islam itu sendiri tidak terlihat padahal jelas di depan matanya. Ikhwafillah. Baik, kita akan lanjutkan kepada poin yang kedua tadi. Katanya Yesus tidak pernah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya iya, Yesus atau Nabi Isa alaihi wasallam itu bukan Tuhan bagi umat Islam. Karena apa? Karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, yang kemudian Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama-sama utusan, sama-sama nabi. Masa sama-sama nabi saling utus, sedangkan yang mengutus itu yang di atasnya, yang memiliki kekuasaan yang merajai. Siapa yang mengutus Nabi Isa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Yesus atau Nabi Isa di dalam tradisi umat Islam dikatakan Nabiullah Isa alaihissalam, yang kami cintai, yang kami kasihi, beliau juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita akan lanjut ke poin berikutnya, di mana orang ini sekarang tampil layaknya seperti muslimah, memakai hijab, kemudian mengaku dirinya sedekah, pengajian, ya. Kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan ya, kawan. Soalnya aku tuh abis pulang sedekahan biasa. Ada pengajian di kompleks. Kosida. Jadi aku tuh hari ini tuh ada ngisi tausiah di suatu kajian. Aku soalnya gue abis keluar kan, kalau di Maldives itu kalau nggak kemuslimannya nggak kelihatan tuh gue nanti dicekal gitu. Jadi gue harus seperti ini. Kebetulan abis pengajian emang. Masya Allah. Masya Allah. Iya gitu ya. Ma'isyatan longkah, kehidupan yang sangat sempit ya khafillah. Boleh jadi dia penampilannya seperti itu, ya. Kemudian seperti yang tidak ada beban. Tetapi beban-beban tentunya dipikirkan oleh orang ini. Bagaimana caranya orang ini bisa keluar dari masalah? Bagaimana cara keluar dari problem-problem yang kemudian sekarang sudah dihadapi oleh orang ini? Itu dengan pelaporan-pelaporan yang ada khafillah. Akun bernama Agatha of Palermo. Baik, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bimbing kita dan Allah tetapkan di dalam hati kita iman dan Islam sehingga wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.